Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, kalau kita masuk ke materi dimensi 3 ya, kita diberikan sebuah kubus ABCD EFGH. Titik P terletak pada perpotongan BG. Nah, coba kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, anggap aja kubusnya seperti ini. Coba kita besarkan ya. Nah, seperti ini. Oke, titik P ya terletak pada perpotongan BG dan CF. BG CF ya, BG dengan CF. BG CF. Nah, seperti ini. Nah, ini titik P ya, titik P. Kemudian titik Q ini terletak pada perpotongan AH dengan DE. Ya, AH dengan DE atau ED. Nah, seperti ini. Ini titik Q. Oke, karena ini kubus maka pastinya perpotongan antara AH dengan ED itu pastinya tegak lurus ya. Nanti ini tegak lurus, ini juga pastinya tegak lurus. Oke, pertanyaannya adalah maka jarak antara H ya, jarak H ke bidang CDEF ya, dari titik H kita tanda warna merah dengan bidang CDEF. Nah, bidang diagonal ya. Nah, kalau kita gambarkan gini ya, CDEF ya. Oke, bidangnya ini. Oke, H ke bidang CDEF. Nah, oke, jelas. Di sini jarak antara H ke bidang CDEF itu sama dengan jarak antara H ke garis ya, yang mewakili CDEF adalah garis ED ya. Karena ada dalam satu bidang H dengan garis ED ya. Jadi dia jarak antara H dengan CDEF sama saja jarak H dengan garis CD. Nah, ED ya. ED. H ke garis ED. Nah, jarak H ke garis ED ini tegak lurusnya H ke ED ya, sama aja garis tinggi dari H ke ED itu garis tingginya ada di garis ya HQ ya, karena tegak lurusnya di sini. Jadi dia sama saja jarak H ke titik Q. Nah, alias HQ, panjang HQ. Ya, jadi untuk soal ini kita bisa pilih opsi yang E ya. Oke, kita lanjut ke nomor 27, masih tentang dimensi 3. Sekarang kita masuk ke bangun ruang limas ya. Limas beraturan TABCD dengan alasnya persegi. Ya, alasnya persegi, alas ABCD persegi. Memiliki panjang AB 6, TA-nya 9. Nah, maka jarak titik D ke TB adalah kita gambar dulu ya, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Kita umpamakan ini adalah titik T ya, ini titik A, titik B, titik C, dan ini ada titik D. Nah, diinformasikan bahwa AB nya 6 karena persegi, maka BC juga pastinya 6. Kemudian TA-nya 9. Ini panjang garis tegaknya ya, 9. Karena beraturan limasnya, maka ini juga TC, TB, ya, TD juga 9. Nah, pertanyaan jarak titik D ya, dari titik D ke garis TB ya, garis TB. Nah, ini yang ditanya. Oke, jarak titik ke garis. Nah, kita konsepnya buat aja sebuah segitiga, jadi segitiga DTB. Ya, segitiga DTB. Pertanyaannya D ke TB jadi segitiga DTB. Oke, segitiga ini coba kita pisahkan. Ya, pastinya berbentuk segitiga yang sama kaki ya. Pastinya karena TD dengan TB sama. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah T, ini D, dan ini adalah B-nya.
panjang TD 9, TB juga 9, panjang DB adalah diagonal bidang. Karena 6 sisinya maka DB-nya 6 akar 2 ya. 6 akar 2 dari D ke B. Nah, pertanyaannya dari D ke TB kita buat garis tinggi ya. Nah, garis tinggi dari D ke sisi TB, garis tinggi. Nah, dia harus siku-siku. Ya, harus siku-siku. Nah, ini yang ditanya. Katakanlah titiknya di sini adalah P. Jadi jarak D ke TB adalah D ke titik P. Nah, ini pertanyaannya. Oke, garis tinggi DP ini yang ditanya. Nah, kita buat juga garis tinggi karena dia segitiganya sama kaki. Maka dari titik T, kalau kita tarik garis tingginya, pasti dia ada di posisi tengah-tengah DB. Ya, karena dia sama kaki. Ya, karena sama kaki, maka pasti garis tingginya atau siku-sikunya pas persis di tengah-tengah DB. Kalau seandainya DB-nya 6 akar 2, maka katakanlah ini TQ ya. TQ, nah di sini QB-nya jadi 3 akar 2 ya, karena setengahnya. Oke, dengan bantuan Pitagoras maka kita bisa cari TQ ya. Jadi TQ-nya ini sama dengan akar dari 9 kuadrat 81 dikurang 3 akar 2 dikuadratin 18. Nah, seperti ini. Jadi TQ-nya sama dengan 63 ya. Ya, akar 63 ini kan 9 kali 7 ya, jadi 3 akar 7. Oke, jadi TQ-nya 3 akar 7. Oke. Nah, dengan bantuan rumus luas segitiga dari DBT ya, luas segitiga DBT pasti sama dengan luas segitiga DBT. Luas segitiga DBT bisa kita gunakan rumus alas kali tinggi bagi 2. Alasnya DB ya, kalau alasnya DB maka tingginya tadi TQ ya, TQ. Coba kita cek dulu ya. Nah, TQ ya. Alasnya DB, tingginya TQ dibagi 2. Sama dengan bisa juga kita gunakan luas segitiga DBT pakai alas TB. Ya, karena kita punya alas TB-nya. TB-nya alasnya TB, maka tingginya adalah ini yang ditanya, DP. Ya, alas kali tinggi bagi 2. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita coret per 2-nya, maka sama saja rumusnya alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Alasnya DB, tingginya TQ, alasnya TB, tingginya DP. Ya. Oke, kita punya panjang DB-nya itu 6 akar 2. Ya, TB 6 akar 2. Ya, DB-nya 6 akar 2, TQ-nya tadi 3 akar 7 ya. Coba kita cek lagi. Ya, TQ-nya benar ya. 3 akar 7. TB-nya 9 ya. Panjang si tegaknya TB 9. Nah, DP ini yang ditanya. Ya, DP yang ditanya. Sehingga kita punya DP sama dengan 6 kali 3 18 ya, akar 7 dibagi 9. Ya, dibagi 9. Maka DP-nya, panjang DP adalah, maka dicoret 18 bagi 9 2 ya. Jadi 2 akar sorry, ini bukan 7 ya. 2 kali 4 kali 7 kan 14. Jadi 6 kali 3 18, akar 2 kali akar 7 akar 14 gitu ya. Jadi kita punya 18 per 9 2 dikali akar 14. Nah, jadi jawabannya adalah 2 akar 14. Coba kita cek di opsi. Ya, jawabannya 2 akar 14. Nah, kita pilih opsinya yang B ya, untuk soal nomor 27. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Nah, ini masih tentang materi dimensi 3. Diinformasikan seorang ayah akan memasang lampu gantung ya, seperti ini, yang panjangnya 1 meter ya, panjang lampunya ini 1 meter, akan dipasang di tengah ruangan yang berukuran 10 kali 6 meter dengan tinggi ruangan 5 meter. Nah, berarti kita anggap saja ruangannya berbentuk balok ya. Nah, coba kita gambar dulu. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini kita gambarnya. Ya, kemudian saklar untuk menyalakan
Ya, saklar untuk menyalakan atau mematikan lampu akan dipasang 1 meter. Jadi saklarnya ini akan dipasang 1 meter ya, di atas permukaan lantai. Jadi ada di bawah ya saklarnya. Ia akan memilih tempat sehingga kabel yang digunakan menghubungkan saklar dan lampu yang terpendek. Oke. Kita tuliskan dulu ini ruangannya. Ya, ukurannya 10 kali 6, ini 10, ini 6 ya, umpama. Jadi panjang 10, lebarnya 6, tingginya 5 ya. Ya, kita umpama karena terlalu tinggi ya. Nah, sebentar coba kalau tandanya kita. Nah, kita ukurannya kita pendekkan ya. Nah, katakanlah seperti ini ya. Nah, ini 10, 6, 5 ya. Oke, gini. Lampunya jelas ditaruh di tengah-tengah. Kita buat ini pepotongan antara dua diagonal atap ya. Nah, lampunya ditaruh di tengah-tengah dengan panjang 1. Panjangnya 1 ya. Nah, panjang lampunya 1. Oke, ini panjangnya 1. Kemudian kita akan taruh letakkan saklarnya itu di mana? Nah, ini 10, ini 10, ini juga 6, ini 6 ya. Nah, apakah kita taruhnya di sini atau di sini? Ya, di bawah mana agar dia jaraknya minimal. Kalau kita taruh di sini, maka otomatis kena setengah dari 10, 5. Di bawahnya di sini karena jaraknya 1, maka ini 4 ya, karena tingginya 5. Jadi 5 kita coba dulu ya. Ini dari sini ke sini 5. Kemudian dari sini ke sininya kena 4 karena kan jaraknya dia harus 1 meter dari atap, dari alas ya. 1 di sini jadinya 4 karena totalnya 5. Ini setengah dari 10 ya, jadi 5. Maka butuh 9. Nah, kalau seandainya kita gunakan yang sisi ini, katakanlah sisi depan, saklar kita depan atau di belakang, atau di depan sini katakanlah, nah, sepertinya lebih kecil ya. Coba saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Nah, kita coba ke sini ya, ini kan 6, maka setengahnya 3 ya, lebih kecil, lebih minimum. Jadi 3. Nah, kemudian kita ke bawah, tingginya kan 5, maka dia butuh 4 ya. Di sini dia 4. Nah, kan di sini 1. Ya, tingginya 1 dari sini ke sini. Oke, jadi sepertinya lebih minimal ya kalau seandainya kita letakkan saklarnya ada di sini. Ya, di sisi depan ya. Jadi jaraknya 7 seperti ini ya, panjang kabelnya 7 ya. Kita tuliskan panjang kabel yang dibutuhkan sama dengan 3 tambah 4 ya. Ya, sama dengan 7. Nah, kemudian sekarang kita akan cari jarak saklar ke ujung bawah lampu. Jadi jarak saklar ke ujung bawah lampu. Nah, ini lampu, saklar ke lampu. Nah, kalau kita hubungkan dia seperti ini ya, jaraknya ya. Nah, kalau kita gambarkan, gambarnya kamera. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini saklar ya, ini lampu. Nah, ini tingginya 1, ini kan 3. Nah, di sini tingginya 4 ya. Berarti kita potong aja di sini, ini 1, ini jadi 3 ya, karena dari sama dengan dari sini ke sini 4 ya. Nah, maka kita tinggal buat segitiga siku-siku. Buat segitiga siku-siku. Nah, ini tarik ke sini. Oke.
Jadi kita punya ini 3, maka ini juga 3. Berarti 3, 3, maka pastinya jaraknya 3 akar 2. Jadi jarak antara saklar ke lampu adalah 3 akar 2. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Nah, sekarang kita masuk ke materi statistika ya. Nah, di sini kita diberikan data berupa tabel distribusi frekuensi tentang berat badan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas ya, dengan frekuensi yang diberikan seperti di soal ini. Nah, sekarang kita dipinta dari bentuk tabel ini nyatakan dalam bentuk diagram. Nah, di sini kalau lihat dari opsinya, diagram A ini bentuk poligon, B poligon, C, D, dan E adalah bentuk histogram. Oke ya. Nah, coba kita cari histogramnya dulu ya, karena poligon didapat dari histogram lebih mudahnya. Oke, coba kita gambar, kita buat garisnya dulu. Nah, ini kalau untuk histogram di sini sumbu mendatarnya adalah nilai berat badan. Ya, berat badan. Kemudian nilai yang dimasukkan di sini biasanya adalah tepi bawah dan tepi atas. Nah, kalau di sini punya angka 40, ini adalah batas bawah ya semuanya. Yang bagian kiri ini batas bawah, bagian kanan ini adalah batas atas. Untuk menjadi tepi bawah, maka ini semuanya kita kurangi 0,5 ya. 40 dikurang 0,5. Ya, ini kita buat seperti ini dulu. Ya, dikurang 0,5 menjadi 39,5. Kemudian ini ditambah 0,5. Kalau batas atas agak jadi tepi atas, kita tambah 0,5 jadi 44,5. Ya, dan seterusnya ini ditambah 0,5. Ya, yang ini karena tepi atas ya, tepi atas kelas pertama sama saja dengan tepi bawah kelas yang kedua. Jadi 49,5. Kemudian ini tambah 0,5 jadi 54,5. Kemudian 59 jadi 59,5. Kemudian 64 jadi 64,5, dan satu lagi 69 jadi 69,5. Nah, kita tinggal lihat frekuensinya adalah berupa gedung ya. Jadi ini gedungnya dengan tinggi 3 ya. Tekan sini. Kita ganti warnanya. Oke. Kemudian yang kedua, frekuensinya adalah 5. Berarti tingginya naikkan lagi 2. Kemudian kelas yang ketiga frekuensinya 8. Kelas yang keempat frekuensinya 12. Kelas yang ke-5 frekuensinya 8 sama dengan kelas yang keempat. Kelas yang terakhir frekuensinya 4 ya, di antara kelas yang pertama dan kelas yang kedua ya tingginya. Oke ya, ini kita tuliskan ini 3, 5, frekuensinya 8, 12, 8, dan 4. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk, nah sementara di sini adalah frekuensi. Nah, nyatakan dalam bentuk histogram ya. Ini histogram bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat di opsi, adakah bentuknya seperti ini? 3, 8 salah ya, frekuensinya enggak 8. 3, 5 enggak ada frekuensi 7. 3, 5, 8, 12, 8, 4 ya, benar ya. Nah, kita pilih opsinya yang E ya untuk soal ini ya, yang sesuai ya. Jadi untuk jawaban nomor 29 jawabannya adalah E. Nah, kalau seandainya kita ganti dalam bentuk poligon, bentuk garis, ini kita butuh titik tengahnya ya. Nah, jadi titik tengahnya antara 39,5, 44,5, maka tengah-tengahnya adalah 42 ya. 42. Nanti kita tarik tengah-tengahnya
Ya, semuanya dicari. Nah, kita ambil titik tengah di sini untuk menjadi poligon ya di opsi A dan B. Maka nanti gambarnya seperti ini diagramnya. Tinggal kita hubungkan. Nah, ini harusnya seperti ini. 3, 5, 8, 12, 8 ya 4, benar ya, tapi dia titiknya salah ya, harusnya di sini 42 ya. Kemudian ini 3, 5, 8, 12, 8, 4. Nah, titiknya juga salah, 41, harusnya 42 ya, 42 di sini berarti tengah-tengahnya tinggal ditambah 5 ya, 42, 47 dan seterusnya. Oke, jadi nomor 29 jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30, masih tentang statistika. Nah, di sini kita diberikan data pada satu ujian diikuti 40 siswa, diperoleh rata-ratanya ini 40, mediannya 35, ya, simpangan bakunya 8. Karena rata-rata nilai terlalu rendah, maka semua nilai dikali 2, kemudian dikurangin 10. Nah, dari kasus tersebut maka hal yang benar ya di antara pernyataan 1 sampai 6. Oke, jadi ini maksudnya ke materi membandingkan data lama dan data yang baru ya. Ini ada data yang lama ya, katakanlah X. Kemudian ada data yang baru. Ya, data yang baru katakanlah Y. Nah, di sini kita punya hubungan adalah yang pertama yang diketahui rata-ratanya. Rata-rata data yang lama awalnya itu 40. Kemudian mediannya 35, dan yang terakhir simpangan baku ya, standar deviasi simpangan bakunya adalah 8. Nah, apabila setiap data dari yang lama ini dikali 2 kemudian dikurangin 10, jadilah Y ya. Jadi ini X-nya ini tadinya nilainya X dikali 2 ya, jadi 2X dikurangin 10, maka jadi Y ya. Jadi bisa kita tuliskan Y itu adalah 2X min 10. Apakah nanti rata-ratanya tetap 40, median tetap 35, simpan bakunya tetap 8, atau berubah ya? Oke, kita lihat dulu. Kita definisikan dulu ya, maksudnya kita masukkan kriteria. Rata-rata dan median ini masuk ke kategori ya, ukuran pemusatan ya, ukuran pemusatan. Nah, sementara simpangan baku, ragam ya, simpangan rata-rata itu masuk ke ukuran ya, penyebaran. Nah, untuk ukuran pemusatan ditambah datanya, dikali, dikurang, dibagi, dia ngikut ya. Ditambah ikut ditambah, dikali ikut dikali, ya, dibagi ikut dibagi, dikurang juga ikut dikurang. Sementara untuk ukuran penyebaran dia nggak berubah kalau seandainya hanya ditambah atau dikurang. Tapi kalau dikali dibagi dia baru berubah. Jadi dia berubahnya kalau dikali dan dibagi saja. Jadi contohnya ini untuk yang rata-rata dikali 2 dikurang 10, maka ini juga jadi dikali 2 dikurang 10. Data yang barunya 2 dikali 40 min 10. Jadi rata-rata yang baru jadi 80 kurang 10 adalah 70. Berarti pernyataan A yang pertama benar ya. Ini salah. Untuk median 35 dia masuk ukuran pemusatan, maka dia juga berubah kalau dikali. Jadi 2 kali 35 dikurang juga berubah. Jadi 2 kali 35, 70 dikurang 10 adalah 60. Jadi mediannya harusnya 60. Berarti yang ke-6 salah. Nah, ukuran penyebaran ya, simpangan baku masuk ke ukuran penyebaran, sehingga ketika dikali 2 perkalian diikut berubah, ikut dikali. Ketika dikurang dia nggak berubah nilainya ya. Jadi cukup dikali saja berubahnya. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, maka yang tepat yang poin 4 ya, poin 3 salah. Maka kita lihat jawabannya adalah poin 1, poin 4, dan poin 5. 1, 4, 5. Jadi kita pilih opsinya yang E ya, 1, 4, dan 5.